Sebelumnya di Throne of Cell, Long Hao Chen resmi memiliki seorang pendamping yang kekuatannya setara dengan Chen sendiri, yakni tingkat 5. Siapa lagi kalau bukan Hanyu. Seiring Chen mendapatkan seorang pendamping, maka menurut takdir ia akan mengalami kenaikan kekuatan. Bukan ia sendiri, Hanyu juga mendapatkan efek yang sungguh sangat berarti itu untuk di masa mendatang. Hanyu yang sebelumnya sempat menolak untuk menjadi pendamping Chen karena impian awalnya untuk menjadi seorang kesatria, setelah tahu Chen adalah putra cahaya yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dan membunuh Raja Iblis, maka dengan itu ia menarik lagi ucapan sebelumnya. Dan benar, pilihan kakeknya untuk menjadikan cucunya menjadi pendamping Chen. Hanya inilah jalan satu-satunya untuk mengalahkan Raja Iblis, yakni bergabung dengan Long Hao Chen. Selain itu, Guru Yehua yang poin bawaannya 9, ia disarankan oleh Paladin untuk membantu orang banyak agar bisa sepertinya yang dapat menembus tingkat 5, meski poin bawaan terbilang tidak masuk kategori seorang kesatria. Nah, jadi di episode ini sangatlah amat seru. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Chen dan Guru Yehua diperintahkan oleh Paladin untuk saling mengikat sebuah rasa yang sama seperti Hanyu sebelumnya, di mana yang awalnya poin 9, Guru Yehua setelah mendapatkan rangsangan dari Putra Cahaya, kekuatannya alias poin bawaannya drastis naik menjadi 53. Ini sungguh di luar nalar. Poin bawaan Guru Yehua naik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Setelah Guru Yehua mengalami kebangkitan kedua, sehingga membuatnya sedikit tak sadarkan diri. Sebab proses ini sangat banyak memakan energi di dalam tubuh. Seperti yang kita lihat saat ini, Guru Yehua mulai kehilangan kesadaran. Selebihnya hanya butuh istirahat sejenak. Maka dari itu Guru Yehua akan sadar dengan kekuatan yang lebih dari sebelumnya. Sementara itu, Chen disuruh menjaga Guru Yehua karena Chen besok juga disuruhnya untuk mendatangi tempat yang bernama Pavilion Harta. Ya, itu adalah hadiah untuk Chen yang diberikan oleh Ketua Aliansi melalui Ketua Paladin. Karena Chen berhasil masuk sebelum besar di ujian pertama waktu itu. Kenapa Ketua Aliansi memberikan hadiah yang cukup wah ini? Sebab Ketua Aliansi tahu di diri Long Hao Chen memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh kesatria lainnya. Itulah mengapa Chen diberikan hadiah yang terbilang terlalu dini, alias jika dipikir-pikir, hadiah itu tidak sesuai dengan kemampuan yang ia miliki saat ini, coy. Namun kembali ke Ketua Aliansi, ia memiliki penilaian lain yang tidak dapat difahami oleh orang awam. Singkat cerita, Chen sudah berada di depan Pavilion Harta. Seperti pemuda yang memiliki attitude tinggi, ia memberi salam sebelum melanjutkan langkahnya untuk masuk. Meski Chen sudah memiliki token sebagai syarat untuk masuk, tetap dirinya ditahan oleh penjaga tempat ini. Kekuatannya sangatlah luar biasa. Hal itu dapat dirasakan langsung oleh Chen. Menggunakan teknik seperti gantungan kunci yang berbentuk burung, penjaga ini ingin menghabisi Chen. Untungnya ada yang Hao Han, dialah ketua di tempat ini, menghentikan si penjaga agar tidak membuat keributan terhadap junior seperti Chen. Ternyata menurut pengakuan Hao Han, si penjaga ini memang selalu begitu ketika ada orang asing yang datang ke tempat ini. Untungnya ada Hao Han datang di waktu yang pas, sehingga Chen tidak mengalami apa-apa. Kemudian Hao Han mengajak Chen untuk masuk ke dalam, yakni Pavilion Harta. Ketika di dalam pavilion, Chen diperlihatkan harta yang kemaslahatannya sudah terjaga selama ribuan tahun.
Tentunya semua harta unik yang selama ini ada di tangan para kesatria berasal dari tempat ini coy, kecuali benda bawaan lahir dan takdir, seperti binatang monster dan lainnya yang tidak berkaitan dengan peralatan bertarung pada diri. Benda-benda di sini yang masih tersimpan masih menunggu si pemiliknya. Benda yang akan didapat berarti dialah pemiliknya. Sebaliknya, jika benda itu tidak mengakui dan tak ingin dimiliki, bagaimanapun caranya, meski diri sangat birahi untuk memiliki, tetap benda itu tidak bisa disentuh, alias tidak dapat dimiliki secara utuh seperti yang dilakukan oleh Chen ini. Kita tahu sebelumnya pedang Chen hancur ya kan saat berhadapan dengan Flo. Sepertinya ia ingin mencari pedang untuk mengarungi bahtera para iblis-iblis yang jahat ini coy. Hao Han merekomendasikan sebuah pedang Drain Ice yang kemampuannya sangatlah tak tertandingi. Kemanapun pedang itu berjalan, suatu benda yang dilewati akan menjadi beku. Namun Chen menganggap pedang itu tidak cocok dengan gaya ia bertarung. Apalagi Chen dikenal sangat dekat dengan orang yang baru dikenal ya kan. Takutnya akan membahayakan orang sekitar. Ada juga pedang yang berasal dari tempaan para iblis. Auranya memiliki pembunuh yang sangat kuat. Sepertinya pedang ini juga tidak cocok bagi Long Hao Chen, sebab siapapun yang menggunakan pedang ini akan kehilangan kendali. Takutnya sama seperti sebelumnya, yakni melukai orang-orang di sekitar. Di sini Hao Han lagi-lagi merekomendasikan sepertinya sangat cocok dengan gaya Chen saat ini, yakni ke tempat yang mengarah ke sebuah lembah. Di dalam sana terdapat pedang yang sudah tertidur 6.000 tahun lamanya. Tentunya kualitas pedang itu tak usah diragukan lagi. Bisa jadi pedang yang dimaksud oleh Hao Han adalah harta yang paling baik di antara yang terbaik, alias pedang nomor wahid, tiada tara dan tak ada yang menandingi. Sebelumnya sudah banyak yang menginginkan pedang itu. Namun sayangnya mereka yang inginkan pedang tersebut gagal dengan pulang menggunakan tangan kosong. Tentu di dalam benak Chen ujian apa sih yang ada di sana? Tentulah sangat menakutkan. Namun Hao Han mengingatkan agar Chen tetap semangat. Sebab ia tahu Chen adalah putra cahaya yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Hanya mengikuti kata hati, Chen dapat melewati ujian yang ada di dalam. Sisanya kekuatan dan keberuntungan. Sedangkan Hao Han hanya bisa pasrah sembari berharap Chen berhasil mendapatkan pedang yang dimaksud tadi. Chen adalah putra cahaya. Jika tidak berhasil juga, maka pedang itu sudah dipastikan sampai kiamat pun pedang tersebut tidak akan memiliki tuan alias pemiliknya. Chen sudah berada di lembah gunung tempat pedang itu berada. Menurut cerita dari Hao Han, pada zaman dahulu ada dua pedang terkuat. Beberapa kubu ingin mendapatkan pedang tersebut dan terjadi pertikaian demi hanya dapat menguasai dunia. Seiring waktu berjalan, kedua pedang itu menjadi satu. Ya benar, pedang itu ialah pedang yang dicari Chen saat ini, di mana pedang itu juga memiliki roh cahaya dan air di dalamnya. Jika benar Chen mendapatkan pedang itu, maka sudah dipastikan dunia yang saat ini berada di bawah kendali para iblis akan berubah dan umat manusia merdeka. Jadi pertanyaannya, apakah Chen berhasil mendapatkan pengakuan dari pedang itu? Daripada penasaran, yuk lanjut. Pedang mati ini mengarah ke sebuah cahaya, sehingga membuat pertanyaan di benak Chen. Sepertinya jika harus memecahkan ujian ini, harus bisa mengetahui arti dari cahaya itu. Sehingga dengan menggunakan kelincahannya, Chen melompat-lompat di atas pedang mati ini. Berkat usaha yang begitu aduhai, Chen berhasil mendapatkan inti dari cahaya itu. Seketika ia berada di tempat lain. Sampai sini Chen bertanya-tanya, benda apakah ini? Dengan berhasilnya mendapatkan benda ini, Chen sudah bisa dikatakan berhasil melewati ujian pertama. Selanjutnya ia akan melanjutkan ke ujian kedua. Setelah melangkah terus untuk maju, Chen melihat ada lubang pada dinding, di mana lubang itu bentuknya sama dengan benda yang ada di tangannya.
Tanpa ada keraguan, ia memasukkan benda tadi ke dalam lubang itu. Seketika pilar di sampingnya mulai menyala satu persatu. Sementara itu cahaya kecil juga keluar. Di sini Chen langsung mengerti maksudnya. Ia harus mengumpulkan cahaya untuk dapat mengisi kaca yang ada pada pilar. Tapi sayangnya kaca tersebut belum penuh. Cahaya itu padam. Dan benda yang sebelumnya sudah dipasang jatuh ke lantai. Apakah Chen gagal? Entahlah. Namun Chen tidak menyerah, sebab ia menyadari mengisi kaca itu harus dengan kecepatan. Jika lamban, maka benda tadi akan lepas. Chen kembali melanjutkan dengan cepat, agar kaca ini terisi penuh sebelum waktunya habis. Usaha kedua tetap gagal, sepertinya Chen harus lebih cepat lagi. Kini ia melanjutkan untuk mengisi kembali kaca tersebut dengan kecepatan lebih dari sebelumnya. Alhamdulillah, berkat kecepatan kilat, Chen berhasil mengisi penuh sebelum waktunya habis. Tapi sayangnya, setelah bola cahaya tadi habis, kaca itu masih belum penuh. Sampai sini mengundang sebuah pertanyaan bagi Chen. Kok bisa ya seperti ini? Jadi apa yang ia harus perbuat lagi? Sedangkan cahaya habis, sementara kaca belum terisi penuh. Pusing pala Barbie. Tapi Chen memiliki IQ tinggi. Ia ingat bacaan di awal ketika pertama masuk ke sini tadi coy. Situasi berbalik dari hati. Kata itu bisa diartikan kembali ke dalam diri, bahwa semua masalah pasti ada jalan keluar. Chen melihat pantulan cahaya di lantai. Ia pun mengambil dan boom, seketika kaca tadi terisi penuh. Kalian bingung? Sama. Gini coy, jadi Chen menggunakan kata hati, bahwa ia menganggap pantulan cahaya tadi adalah benar cahaya yang asli. Dengan kata hati itulah, ia sangat yakin bahwa cahaya kurang ada di lantai tadi. Nah, jadi berkat keyakinan sehingga terciptalah sebuah kenyataan, sehingga Chen dapat mengisi kaca seutuhnya. Dan lagi, menggunakan keyakinan hati, Chen dapat berjalan di atas udara dan sampailah di tempat ini, di mana sesosok Chen berpakaian hitam langsung menyerangnya. Dan film pun bersambung.